Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. إن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعون بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hitha ala tamasuki bi kitabillahi sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wala musanniful kitab Hadratus Syekh Kiai Said bin Kiai Armiyah rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bi'hikmatika wa ansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Bahas tentang jaiz ya. Selesai kita membahas sifat-sifat wajib bagi para rasul dan juga yang mustahil bagi para rasul. Maka lanjut kita membahas tentang perkara jaiz atau sifat yang jaiz bagi para rasul alaihimus salatu wassalam. Kenapa kok harus wajib, mustahil, jaiz gitu? Enggak wajib aja atau mustahil aja atau jaiz aja, kok harus tiga-tiganya wajib, mustahil, jaiz? Seperti mata. Mata itu kalau ngelihat sesuatu ya muncul semua.
Kalau di situ ada warnanya ya muncul kelihatan. Kalau ada bentuknya ya kelihatan gitu loh. Mata kan nemunya nggak cuman warna saja. Warna ya ditemu mata, bentuk ditemu mata gitu loh. Nah, begitupun akal. Akal kalau memandang sesuatu nggak pakai mata nih, pakainya akal, maka akal akan melihat 3 perkara. Yang wajib ya kelihatan, yang mustahil kelihatan, yang jaiz kelihatan. Nih pada gelas nih. Gelas ini kalau dipandang pakai akal itu ada wajib, ada mustahil, ada jaiz. Wajibnya apa? Bertempat. Setiap gelas, setiap benda, mau gelas di dunia, mau gelas di langit, mau gelas di neraka sekalian, pasti bertempat. Hukumnya apa? Itu akal yang sehat akan nemu itu. Akal kamu nggak ngerti, saya sehat apa enggak, saya nggak ngerti dah, ya. Akal kamu sehat nggak? Kalau sehat mesti nemu. Kalau nggak nemu, nggak sehat. Gitu aja, nggak usah repot kita. Mata yang nggak bisa menemukan ini merah, hijau, kuning, namanya mata apa? Buta warna, rusak matanya. Gitu loh. Sama kayak akal. Akal kamu kok nggak bisa menemukan wajib, mustahil, jaiz pada sesuatu, berarti akal kamu rusak. Jadi jangan dianggap sembarangan. Ini untuk ngetes akal kamu itu sempurna atau enggak. Lah akal yang sempurna itu akal yang bisa dipakai beragama. Mesti beragamanya benar kalau akalnya benar. Gitu loh. Tapi kalau akalnya nggak benar, mesti beragamanya semaunya sendiri. Kacau balau caranya beragama. Gitu. Yang wajib pada benda ini apa? Apa tadi? Bertempat. Yang mustahil apa? Yang mustahil apa? Tidak bertempat. Tidak akan mungkin dijumpai ada gelas tapi nggak ada tempatnya. Kamu cari gelas di mana aja, setiap gelas yang kamu jumpai pasti ada tempat. Nggak mungkin kamu jumpai gelas yang tidak bertempat gitu loh. Ya, wajibnya kamu jumpai, mustahilnya kamu jumpai, jaiznya. Apa jaiznya pada gelas ini? Hah? Jaiznya apa? Bisa gelasnya bening, bisa bundar, bisa kotak, bisa tinggi, bisa pendek. Hah? Ini semua perkara jaiz pada gelas. Bisa kuning, bisa hijau, bisa biru. Tidak wajib merah gitu loh. Nah, yang wajib apa pada benda ini? Yang wajib bukan warnanya. Yang wajib bukan bentuknya. Yang wajib tempatnya. Gitu loh. Jadi akal itu kalau memandang sesuatu yang dijumpai hanya 3, yang wajib pada dirinya, yang mustahil, dan yang jaiz. Kalau nggak nemu ini berarti akal kamu nggak bisa mikir apa-apa. Nabi ya begitu. Yang wajib udah kita bicarakan. Apa yang wajib bagi Nabi? Sidik, tabligh, amanah, fatonah. Ini wajib nih. Setiap nabi sejak Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya wajib bersifat 4 sifat ini. Mustahilnya apa? Mustahilnya apa?
lawannya dari yang empat. Berarti mustahil apa? Bohong, mustahil. Bodoh, mustahil. Menyembunyikan berita, mustahil. Melakukan maksiat. Kalau kamu nggak ngerti, yang rugi kamu sendiri. Gua nggak ikut-ikut. Gua yang penting udah nyampein. Asal dikubur siapa Nabi Muhammad, apa yang wajib, nggak ngerti, ya Allah, peng. Nah, itu urusan kamu sendiri, bukan urusan saya. Urusan saya menyampaikan apa yang wajib untuk kamu ketahui. Adapun kamu mau tahu atau enggak, itu urusan kamu sendiri. Kenapa? Enggak ada polisi agama di Indonesia. Kalau ada polisi agama dicegat di jalan, kamu sini tanyain, ngerti nggak kamu? Untuk nggak ada polisi agama di sini. Jadi urusan kamu tahu atau enggak, itu urusan kamu. Mau nyangkut atau enggak di sini kamu, itu urusan kamu. Kenapa? Karena di antara sifatnya Nabi yang wajib apa? Cerdas, pinter. Ya, Nabi sifatnya apa? Pinter. Maka Nabi itu tidak butuh bacaan dan tidak butuh tulisan. Ya, Nabi nggak perlu baca, nggak perlu. Kenapa? Kayak kamu kan? Ya, sama nggak? Sama kan? Kamu nggak perlu baca, nggak perlu. Kayak alhamdulillah. Jadi yang wajib 4, yang mustahil 4. Sekarang tinggal yang jaiz. Jaiz itu maknanya yang boleh saja terjadi pada Nabi. Apa yang boleh terjadi pada Nabi? Wuqu'ul a'radil basyariyati lahum. Yang boleh terjadi pada Nabi itu ada 1. Apa? Bersifat manusia. Sifat manusia apa diantaranya? Ente manusia bukan? Sifatnya apa diantaranya? Ente manusia bukan? Astagfirullah. Manusia. Sifatnya apa? Sifat kamu diantaranya? Apa saja? Coba sebutkan sifat manusia kamu apa coba? Iya. Itu namanya sifat sakit, apalagi sehat, bekerja, kawin. Itu diantara sifat. Lah, sifat-sifat itu boleh juga terjadi pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu loh. Nabi juga pada dirinya ada sifat jaiz. Apa? Ya, sifat manusia. Tapi tidak semua sifat manusia boleh terjadi pada Nabi. Kenapa? Apabila ada sifat manusia yang sampai mengurangi derajat kemuliaannya, maka sifat itu tidak akan terjadi pada Nabi. Jadi bolehnya terjadi sifat manusia itu selagi sifat itu sifat yang mulia, sifat yang tidak mencederai kemuliaannya, sifat yang tidak mengurangi keutamaannya. Apa diantaranya? Seperti sakit yang tidak menjijikkan. Nabi boleh sakit. Sakit sifat siapa? Manusia. Malaikat sakit enggak? Enggak. Maka Nabi boleh sakit. Sakit apa yang boleh terjadi pada Nabi? Sakit gigi boleh,
Demam boleh, apa? Pusing boleh. Kalau stres, nggak ada Nabi stres. Lu aja yang pada stres. Nabi nggak ada stres. Apalagi luka boleh, giginya copot boleh. Kenapa kok itu boleh? Karena penyakit-penyakit itu kalau ada orang yang datang nengokin, orang itu tidak akan merasa jijik. Ada orang kok sakit gigi ditengokin, yang nengok ya biasa aja. Yang sakit, yang sumpek, kapan pulangnya? Nih tamu ya Allah, nggak pulang-pulang ya. Tamunya mah tenang-tenang aja. Kenapa? Karena sakit gigi nggak kelihatan kan? Sakit perut kelihatan nggak? Pusing? Nah itu penyakit begitu yang terjadi pada Nabi. Bukan penyakit yang menjijikkan. Contohnya penyakit yang menjijikkan apa? Kusta, lepra, apalagi? Korengnya tapi sampai bernanah, sampai gitu loh. Kalau cuma luka koreng nggak jijik orang. Tapi kalau koreng sampai bernanah, sampai keluar belatungnya, sampai orang lihatnya aja jijik itu loh. Jadi penyakit yang ketika orang itu mendekat dia nggak mau, berlari dari Nabi. Contohnya corona. Zaman sekarang nih, kalau ada orang sakit corona terus dekat-dekat sama dia mau nggak? Kabur kan? Sono dong. Nah, itu berarti penyakit. Nah, orang nggak mau dekat sama dia. Nah itu Nabi itu nggak mungkin kena sakit yang sampai dijauhi orang, nggak mungkin. Allah menjaga para nabi dari memiliki sakit yang sampai dijauhi oleh orang. Seperti cerita siapa? Nabi Ayub. Sakitnya apa? Sakitnya apa? Pada luka-luka sampai pada keluar belatungnya. Ntar kalau Nabi Ayub mau sholat, belatungnya diambilin. Wudu, sholat. Habis sholat, taruh lagi. Nabi kok ngurusin belatung aja. Ini otaknya kemana yang cerita begitu-begitu itu ah? Itu cerita itu dari mana? Dari Bani Israel. Bani Israel itu kalau cerita apa-apa suka ngarang dan nggak pakai filter, nggak pakai saringan, jadi suka kebablasan gitu loh. Ya, Nabi Ayub itu sakit, tapi sakitnya nggak sampai keluar belatungnya. Dan sakitnya Nabi Ayub bukan di luar begini yang kelihatan, bukan. Di bawah kulit, di atas tulang. Berarti di mana? Daging, nggak kelihatan. Tapi rasa sakitnya luar biasa, gitu loh. Kalau bicara ukuran sakit, rasa sakit, nggak ada yang menandingi sakitnya para nabi. Kenapa? Nabi sabda, asyaddu kumul bala'ul anbiya, summal auliya, summal amsal. Kata Nabi, seberat-beratnya ujian dari Allah itu ujian untuk para nabi, para rasul. Kemudian untuk para ulama, terus untuk para umat, orang soleh, baru orang awam. Jadi ujian yang kita terima itu serendah-rendahnya ujian. Itu aja lu masih stres, gimana diuji kayak Nabi lu? Bunuh diri kali lu. Ya, ini diuji paling token Nabi sih pusing. Ya Allah, token. Nabi nggak cuma ngurusin token, ngurusin aja. Tenang-tenang aja.
Jadi Nabi Ayub, jangan sampai kamu ikut-ikut ceritanya orang-orang yang menceritakan kalau Nabi Ayub sakit sampai, walaupun yang cerita Kiai, kalau cerita di sini stop, turun Pak Kiai, jangan cerita begitulah. Yang lain aja Pak Kiai ceritanya, ngawur Pak Kiai. Kenapa? Karena sakit yang seperti itu mencederai kemuliaan seorang nabi. Jadi sama-sama jais, sama-sama sakit, boleh terjadi, tapi sakitnya sakit yang tidak mengurangi kemuliaannya. Gitu loh. Bukan Nabi mah nggak boleh sakit. Berarti bukan manusia kalau begitu. Kalau manusia pasti bisa sakit. Fir'aun aja pernah sakit. Fir'aun pernah sakit nggak? Kapan sakitnya Fir'aun? Belum pernah ya? Pernah sakit Fir'aun. Kapan? Waktu gendong Nabi Musa, terus ditarik jenggotnya. Aduh, dia bilang aduh begitu, berarti sakit kan? Cuman bukan sakit meriang, pilek bukan, gitu loh. Cuman mangkel aja, mangkel. Ditarik Nabi Musa sampai jenggotnya apa? Copot. Sakit nggak kira-kira? Sakit. Aduh, gitu. Ya, jadi Nabi boleh saja sakit sebagaimana sifat manusia, tapi tidak sampai menjijikkan. Apalagi ada cerita Nabi Syuaib, Nabi Yakub yang dikabarkan apa? Buta. Mana ada Nabi buta? Itu sifat yang rendah, nggak terjadi pada Nabi seperti itu, nggak ada. Nabi Musa, kalau ngomong cadel, berarti sempurna enggak? Mustahil. Tapi itu kiai-kiai nyeritain, Beb, jangan ikut-ikut, ini fungsinya kamu ngaji. Kalau kamu nggak ngaji ini, kamu mesti kebablasan sama kayak mereka. Nggak bisa membatasi mana yang wajib bagi Nabi, mana yang mustahil, mana yang jaiz. Hingga ceritanya, ya Nabi ya boleh aja begitu. Nggak boleh. Itu mengurangi derajat kemuliaannya. Kok begitu? Contohnya begini, Nabi ganteng, putih, bersih. Sayang ya, kalau ngomong nggak bisa. Kan cedera jadinya, cacat kemuliaannya, ada kurangnya gitu loh. Sedangkan Allah memberitakan Nabi itu diciptakan sempurna, tidak ada kekurangan pada dirinya. Allah menjaga mereka dari memiliki kekurangan sifat-sifat, memiliki kesalahan, dijaga sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun cerita-cerita yang lain, apabila kamu jumpai cerita itu kok mencederai, maka jauhi cerita itu. Jangan kamu ikut-ikut nyeritain lagi sama orang lain. Ada Nabi ini begini-begini, di sini cerita, jangan ikut-ikut, diem aja. Cukup kamu ngomong apa? Wallahu a'lam. Allah yang tahu yang sebenarnya. Saya nggak ikut-ikut tentang cerita tersebut. Jadi banyak tuh ya cerita-cerita yang mencederai para nabi. Jadi kamu harus menolak. Selagi Nabi diceritakan sakit dan sakitnya tidak mengurangi kemuliaan, itu boleh kita ceritakan. Makan. Sifat siapa? Manusia. Boleh nggak Nabi makan? Lapar boleh nggak? Boleh. Nabi kalau lapar sampai 1 hari nggak makan, diganjel 1 batu di perutnya. Kok 2 hari nggak makan, diganjel 2 batu. 3 hari nggak makan, diganjel 3 batu. Maka kadang sahabat kalau Nabi jalan dengar tuh kretek-kretek, kretek-kretek, karena batu sama batunya pada ditata di sini. Kenapa kok diganjel? Menekan lambung, biar lambung itu nggak kerja, gitu loh. Kalau lambung dibiarkan kerja, jadinya asam
lambung naik. Kalau ditekan, lambung itu nggak bekerja. Maka Nabi mengganjilnya dengan batu. Nabi lapar, tapi laparnya Nabi ya nggak geragas kayak kita. Kan ada iklan tuh, lo kalau lapar resek lu, ada ya? Ada begitu ya? Iya, lapar ngamukan, lapar ngelempar, lapar. Nabi nggak begitu, nggak resek, nggak kalah. Nabi makan juga terhormat. Kalau makan apa? Dua jari. Terus terhormatnya apa? Kepalanya nggak pernah nunduk ketika makan. Perhatikan makan kamu coba. Kalau makan kamu gimana? Hah? Nah ini ya mak ya. Kayak apa? Ayam. Nabi enggak. Kalau takut jatuh makanannya, piringnya diangkat, deketin. Nah, itu makan mulia namanya. Bukan kepalanya yang begini, bukan. Itu rendah makan begitu. Terus kalau makan mulutnya, asal udah masuk mulutnya, bukan suaranya macam-macam, ceplak. Orang sebelah juga jijik lihat orang makan apa. Di Arab, kamu makan bareng senampan nih. Makan, jatuh satu makanan kamu, bubar yang lain. Jorok kamu makannya. Makanya di sana nggak ada makan begini, nggak ada. Lu aja makannya begini. Biar cepet Bib. Oh, takut nggak kebagian maksudnya. Di sana enggak, makan begini rapi 3. Jadi pelan-pelan. Nabi tidak menyiapkan makanan lagi kalau di sini belum. Kalau ente, wow ini mau. Ya. Nggak terhormat makannya kita. Nabi makannya terhormat. Yang dimakan halal, yang diminum halal. Minumnya nggak sambil berdiri, makan nggak sambil berdiri, nggak sambil jalan makan. Kita kan nggak, serah kita mau makan kayak mau. Maka inilah sifat-sifat yang kita pelajari dari Nabi yang menunjukkan Nabi diciptakan oleh Allah dari bangsa manusia agar bisa kita contoh tingkah lakunya, karena sama-sama manusia gitu loh. Kalau bukan manusia gimana? Ya nggak bisa dicontoh. Ya. Terus apalagi tidur. Nabi tidur nggak? Tidur. Tapi tidurnya nggak kayak kita. Kamu sudah ngorok, ngiler, dibangunin susah, kudu disiram segala. Kalau tidur ngosek, kasur sampai berantakan semua, tidurnya jelek dah. Nabi kalau tidur hanya terpejam matanya, hatinya nggak tertidur. Artinya sewaktu-waktu Nabi itu siap menerima wahyu. Terus Nabi juga lapar. Kalau lapar ya nggak pernah terus berhenti di jalan. Warung dulu yuk makan. Nggak ada Nabi di warung makan, nongkrong, cangkruan ya. Nggak ada di antara orang-orang itu. Terus Nabi juga akad nikah. Nabi ya kawin sama kayak kita. Dan sifat-sifat manusia yang lain. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Dan telah benar-benar didatangkan oleh Allah seorang rasul dari bangsa kamu sendiri, dari bangsa manusia.
Maka semua itu boleh terjadi pada para rasul. Mustahil sifat manusia terjadi pada nabi, itu sifat manusia yang sampai mengurangi derajat kemuliaannya. Kalau enggak gimana? Boleh saja terjadi. Nyambung ya. Jadi yang wajib sudah, yang mustahil sudah, begitu pula yang jaiz. Lawannya, ulama menetapkan bahwa para nabi boleh-boleh saja persifatan bangsa manusia. Itu mau menolak apa? Mustahil para nabi bersifat malaikat. Dan mustahil para nabi bersifat ketuhanan. Itu loh. Siapa di antaranya yang menetapkan nabi boleh bersifat Tuhan? Siapa? Orang Nasrani, orang Yahudi yang mengatakan Uzair ibnillah, yang mengatakan Isa ibnillah. Oh, Isa itu anaknya Tuhan, Uzair itu anaknya Tuhan. Kalau anaknya Tuhan berarti punya sifat Tuhan. Ente anaknya monyet apa anak orang? Berarti punya sifat orang, gitu kan? Kalau anaknya monyet sifatnya monyet. Anak kucing, kalau anak Tuhan. Kita menolak. Mustahil para nabi bersifat Tuhan. Berarti sama aja ngomong mereka bukan anak Tuhan. Gitu loh. Kalau ditanya, siapa itu Nabi Isa? Jawabnya apa? Hamba dan utusannya. Siapa Nabi Muhammad? Hamba dan utusannya. Siapa Nabi Ibrahim? Hamba dan utusan Allah. Siapa Uzair? Hamba dan utusan Allah. Enggak ada yang bersifat malaikat, enggak ada. Enggak ada yang bersifat Tuhan, enggak ada. Semua nabi sifatnya manusia. Jadi sifat manusia ini mau kita pakai untuk menolak dua hal. Mustahilnya nabi bersifat ketuhanan dan mustahilnya nabi bersifat malaikat. Kenapa? Karena orang-orang Arab itu dulu nggak mau nerima nabi karena punya sifat manusia. Kata mereka, harusnya nabi itu sifatnya malaikat. Nggak makan, nggak minum, nggak tidur, nggak kawin. Jadi nggak bisa disuap, nggak bisa bohong, nggak bisa, gitu loh maunya mereka begitu. Mereka nggak tahu bahwa dengan sifat manusia pun Nabi dijaga oleh Allah dari berbohong, dari berkhianat, dari menyimpan sesuatu. Ini sifat yang dijadikan Allah pada para nabi-nabinya. Walaupun mereka bangsa manusia, tapi Allah menjaga dia dari kesalahan. Kalau ada bahasa begini, manusia itu kan tempatnya salah dan lupa. Itu manusia yang lain selain nabi, gitu mestinya. Nah, kalau nabi dijaga oleh Allah dari salah dan lupa. Nyambung ya. Jadi wajib nabi bersifat sidik, tabligh, amanah dan fatonah. Mustahil nabi bersifat bohong, berkhianat, menyimpan ilmu, berbuat maksiat dan bodoh. Mustahil tuh. Jaiznya satu, bersifat manusia, tapi sifat manusia yang tidak mengurangi derajat
kemuliaannya. Terus menolak adanya sifat ketuhanan dan sifat malaikat, itu lawannya. Ya. Jadi Nabi jaiz bersifat manusia, lawannya mustahil Nabi bersifat ketuhanan dan bersifat malaikat. Ini jelas nih. Jadi kalau kamu kok dengar cerita-cerita di luar yang berkaitan sama mencederai Nabi, tolak mereka. Kayak cerita siapa? Ceritanya Nabi Dawud yang mengambil istrinya orang lain dengan paksa. Ada anak buahnya punya istri cantik, Nabi Dawud pengen, terus diambil. Ada begitu Nabi kira-kira? Hah? Itu cerita siapa? Ceritanya orang-orang Yahudi. Kan Nabi Dawud nabinya orang-orang Yahudi. Nabi Sulaiman, mereka manggilnya apa? King David. Nabi Sulaiman siapa? Solomon. Nabi mereka itu, tapi mereka mencederainya. Maka kalau ada ulama, ada kiai kok ngambil cerita-cerita dari Bani Israel, boleh enggak? Boleh, tapi harus disaring. Karena kadang Bani Israel kalau nyeritain sesuatu tidak pakai filter, hingga kadang kebablasan. Ya, nyambung ya. Jadi yang terakhir selesai kita bahas yang jaiz bagi Nabi. Terus dalil. Apa dalilnya kalau Nabi itu bangsa manusia? Ente lihat enggak? Ente lihat enggak Nabi itu manusia? Enggak. Terus buktinya apa? Kalau Nabi itu manusia. Buktinya apa? Bukti yang pertama, sifat-sifat Nabi, sifat-sifat manusianya dilihat oleh orang yang hidup pada masanya. Para sahabat ya ada yang makan bareng, duduk bareng, kerja bareng, menghadiri perkawinan Nabi, ikut berperang bersama, hingga mereka melihat sifat kemanusiaan yang ada pada Nabi. Sejak Nabi Adam. Artinya orang-orang yang hidup di zaman Nabi itu melihat langsung sifat-sifat mereka. Kayak kita lihat kamu lah. Saya lihat kamu duduk, lihat kamu minum, lihat kamu makan, lihatlah. Apa yang saya lihat dan yang banyak orang lihat diceritakan lagi kepada orang lain. Cerita dengan cara seperti ini namanya apa? Mutawatir. Hadis yang paling tinggi derajatnya namanya hadis mutawatir. Hadis itu ada yang disebut hadis ahad. Hadis ahad itu begini, Nabi ngomong sama seseorang, terus orang itu ngomong lagi sama orang lain. Kalau orang yang diajak ngomong Nabi cuma satu orang dan dia nyampein lagi, maka nama hadisnya hadis ahad atau hadis gharib, hadis yang langka, maksudnya yang dengar cuman. Kalau yang dengar dua orang, naik lagi derajatnya. Yang dengar tiga orang, naik lagi derajatnya, gitu loh. Kenapa? Karena kemungkinan bohongnya berkurang. Kalau yang nyampein satu orang, bisa aja dia lupa, dia bohong, dia linglung, tapi kalau dua orang, ada yang
mengingatkan, ada yang kata-katanya bisa dipercaya yang lain. 3 orang, lebih lagi. Lah kalau banyak orang, ini paling tinggi derajatnya, namanya apa? Mutawatir gitu loh. Nyambung. Terus sahabat cerita kepada anak-anaknya, anaknya cerita kepada cucunya, terus bersambung sampai kepada kita saat ini. Jadi kita membuktikan Nabi itu Rasul, Nabi itu bangsa manusia karena cerita dari pendahulu kita secara apa? Mutawatir. Itu bukti yang pertama. Bukti yang kedua apa? Cucunya bangsa manusia. Kalau kakeknya manusia, cucunya manusia. Nah, kamu lihat cucu Nabi bangsa apa? Ada yang berekor enggak? Ya. Tandanya kita bisa membuktikan walaupun saya enggak lihat Nabi, tapi saya buktikan kalau Nabi itu adalah manusia dengan dalil-dalil yang sudah kita terima. Jadi nggak harus saya lihat sendiri, saya kalau nggak lihat sendiri nggak percaya, ya repot. Kalau mesti lihat sendiri, lo mesti hidup zaman dulu dong, Tapi kan nggak terjadi yang begitu. Nah, terus untuk buktiin bagaimana? Ya cukup cerita itu dilihat oleh orang-orang yang hidup di zaman Nabi. Terus mereka yang lihat itu, yang lihat mencatatnya langsung atau ditulis namanya langsung. Fulan menceritakan begini. Fulan menceritakan begini, dan itu banyak orang yang menceritakannya. Itu namanya apa? Mutawatir. Tapi beda sama peristiwa penyalipan Yesus. Cerita penyalipan Yesus yang lihat berapa orang? Yang lihat Yesus disalib berapa orang? Ya ribuan orang. Sama yang lihat banyak. Namanya orang dikarak, gantung di tengah kota, yang lihat berapa orang? Banyak. Tapi tidak ada satupun yang lihat bikin cerita. Itulah anehnya itu. Hingga ceritanya diceritakan oleh orang-orang generasi setelahnya. Oh ada, ya. Saksinya siapa? Nggak tertulis di situ, nggak ada orangnya. Ini yang aneh, gitu loh. Jadi hingga ceritanya nggak dibuktikan otentik. Kalau otentik itu yang lihat langsung, bikin cerita. Tadi saya bersama si Anu, duduk di ini, lihat. Ini nggak ada cerita begitu, nggak ada. Jadi kalau mau dikatakan itu mutawatir, nggak punya persyaratan mutawatir, gitu maksudnya. Karena berita yang disampaikan orang banyak itu tidak akan mengandung kebohongan. Contoh, kamu pernah pergi haji, umroh, mudah-mudahan haji semua, umroh semua. Tapi tahu di sono ada bangunan kotak yang warnanya hitam, tahu? Dari mana ceritanya? Dari orang yang pulang haji ada berapa orang kira-kira? Banyak. Dan tidak satu pun mereka berbohong. Ceritanya sama semua. Di sana ya ada bangunan kotak warnanya hitam. Di sana ya. Nggak mungkin orang banyak ini sengaja mau bohongin kamu. Kita bohongin yuk ini yuk. Kita omong aja di sana ada batu kotak warnanya hitam. Mungkin begitu. Kalau serumah kamu mungkin bohongin kamu lah. Kalau sedunia yang cerita, yang mau kober bohongin kamu siapa? Itu namanya berita yang apa? Mutawatir, gitu loh. Jadi cerita yang mutawatir itu otentik.
nggak bisa dipalsukan. Lah, yang aneh ketika itu terjadi nggak ada yang, hingga sejarawan yang menceritakan itu nggak melihat nama-nama orang yang langsung melihat siapa orangnya, nggak tertulis di situ. Ini yang ya menunjukkan itu peristiwa-peristiwa yang aneh. Maka keluar dari dalil yang mutawatir. Ya, jadi jelas ya. Kita sampai kepada selesai membahas tentang jaiz. Jadi sifat-sifat Nabi yang berkaitan dengan dirinya Nabi semua sudah kita bahas. Yang wajib, yang mustahil, yang jaiz. Ini perkara yang perlu dipikir, yang kita harus pakai dalil untuk bisa kita iman. Nah, yang kedua besok kita akan cerita apa? Yang diberitakan oleh Nabi. Lain lagi nih. Kalau sekarang cerita sifat-sifatnya Nabi. Yang ke depan kita akan cerita sesuatu yang diberitakan Nabi yang kita harus mengimaninya. Di antaranya apa? Nabi cerita tentang malaikat, tentang jin, tentang surga, tentang neraka. Ya, pernah lihat nggak? Tapi harus percaya, harus iman. Berarti iman kepada berita yang disampaikan Nabi. Lah, beritanya Nabi pasti benar enggak? Pasti enggak? Pasti. Kenapa? Karena Nabi wajib sidik. Udah kita buktikan kalau Nabi wajib sidik, mustahil Nabi bohong. Maka apa yang diberitakan Nabi itu mengandung kebenaran seluruhnya, hingga wajib kita imani. Sekali kita ragu, sekali kita bimbang, gugur iman kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka butuhnya dalil untuk menguatkan hati kita agar jangan sampai tersentuh keraguan-raguan. Harus memantapkan diri bahwa ini semua betul-betul berita yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi firmannya apa? Nabi bersabda, "Wala yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Maka Nabi itu adalah kalau ngomong enggak pernah dengan hawa nafsunya sendiri. Tapi Nabi kalau ngomong wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umurnya oleh Allah, disehatkan badannya, dikuatkan imannya, hingga jumpa lagi yang akan datang, bisa meneruskan kajian kita sampai bisa menambah iman kita kepada Allah dan kepada para nabi alaihimus salatu wassalam. Amin ya rabbal ala hadhihi niyyah wa ala niyyatin shalih wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna وأننا أسرافنا للحظى أشرافنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن رواتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع من ربي اسمع
فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد تعصي صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.